Shalom teman-teman semua, selamat datang di Aletheia Youth and Teens Online Service. Tidak terasa ya, sekarang kita sudah berada di bulan Juli. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Aku harap teman-teman semua dalam kondisi yang baik. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk memuji, menyembah-Mu, dan juga untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami datang kepadamu Bapa, membawa seluruh hidup kami Tuhan. Kami mau mengejar hadir-Mu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu
dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bersyukur, kami tinggikan Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa Tuhan. Amin. Shalom, hari ini kita mau bicara tentang kejutan. Let God surprise you. Teman-teman, dalam kehidupan kita ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Betul gak? 1 menit ke depan, 1 detik pun di depan kita kadang tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan sudah memberikan satu ayat yang penting sekali untuk menghilangkan kekhawatiran kita dengan tidak tahunya kita apa yang akan terjadi di depan. Seperti ada di 1 Petrus 5 ayat 7, Tuhan mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang akan memelihara kamu. Nah, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, yang namanya kejutan-kejutan sering terjadi dalam hidup kita. Kejutan dari siapa? Dari Tuhan. Lalu apakah kejutan itu selalu membuat kita gembira? Selalu membuat kita senang? Tidak. Yuk kita lihat apa arti kejutan itu. Kejutan memiliki arti segala sesuatu yang menimbulkan kaget, guncangan, tidak diduga, dan munculnya selalu tiba-tiba. Apakah Tuhan juga memberikan kejutan kepada kita? Ya,
Tuhan seringkali membuat kejutan untuk diri kita, baik yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan. Dan biasanya ketika kita menerima kejutan yang menyenangkan, betapa hati kita selalu bersyukur, lalu kita juga menyatakan kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan. Yang itu kadang-kadang kita lupa bahwa ada kejutan yang tidak menyenangkan yang Tuhan siapkan buat kita. Lalu apakah kejutan yang tidak menyenangkan itu membuat kita selalu bersyukur? Membuat kita gembira? Saya yakin tidak. Dan kejutan-kejutan itu memang kadang-kadang membuat kita shock. Dan membuat kita bertanya-tanya, apakah benar Tuhan mengasihi kita? Apakah benar Tuhan itu benar-benar sayang sama kita? Dan menjadi keraguan yang timbul dalam hati kita. Lalu timbullah satu pertanyaan, kenapa aku Tuhan, yang di belakangnya kita pasti mengatakan, aku sudah setia loh Tuhan. Aku sudah memberikan yang terbaik Tuhan. Teman-teman, Tuhan mengadakan sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu adalah bertujuan untuk semakin membuat kita kuat dan berakar, bertumbuh di dalam Dia. Ingat Ayub. Ayub adalah seorang hamba Tuhan yang begitu dikasihi Tuhan sampai Tuhan memberikan pernyataannya bahwa tidak ada orang yang melebihi saleh dan taatnya Ayub. Ayub 1 ayat ke-8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang sedemikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tetapi Tuhan mengizinkan Ayub mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan, kejutan yang tidak menyenangkan. Tuhan sendiri mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun di dunia ini yang seperti Ayub, kesalehannya, ketaatannya. Dia kaya raya, Tuhan begitu melimpahkan banyak harta kepadanya. Yang tercatat dalam Alkitab, 7.000 kambing domba, 30.000 onta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan dia memiliki budak-budak yang banyak. Dan dari kekayaannya itu kita bisa bayangkan, Ayub tidak berkekurangan apapun. Dia memiliki semua yang dibutuhkan. Dan semua itu karena kebaikan Tuhan atas hidup Ayub. Semua Tuhan limpahkan kepadanya, kekayaan yang begitu banyak, dan akhirnya harus habis karena terbakar. Dia bahkan harus mengalami penyakit yang sangat menjijikkan. Istrinya pun sampai bilang, jadi begini Tuhanmu yang kamu sembah, jadi begini Tuhanmu yang kamu junjung tinggi. Istri Ayub menyindir kesalehannya kepada Tuhan. Tapi semua itu tidak mengubah iman percaya Ayub kepada Tuhan. Dia melewati semuanya dengan tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan terjadi atas hidupnya. Ya, Ayub memberikan respon yang sulit dipahami oleh manusia. Sampai pada akhirnya Ayub berhasil melewati kejutan yang sangat tidak menyenangkan itu dan membawanya pada pemulihan. Semua Tuhan kembalikan. Dia menjadi orang yang benar-benar pulih secara rohani dan secara harta kekayaan dikembalikan kepadanya. Guys, kira-kira kalau apa yang terjadi pada Ayub itu, apakah kita mempunyai respon yang sama seperti Ayub? Kejutan yang berupa masalah ataupun penderitaan itu bisa menimpa setiap orang, tidak terkecuali orang percaya. Saya pun pernah mengalami kejutan yang tidak menyenangkan dari Tuhan tentang kehilangan orang tua. Orang tua saya dua-duanya memang memiliki sakit yang sudah lama mereka derita, diabetes, dan pada waktu menjelang mereka dipanggil Tuhan, saya sebenarnya sudah merasakan bahwa wah ini pasti tidak akan lama lagi. Tidak akan butuh waktu yang
lama untuk saya kehilangan orang tua. Dan benar yang dipanggil pertama adalah papa saya. Dan itu merupakan doa saya karena saya minta kepada Tuhan, Tuhan kalau boleh yang dipanggil duluan papa dulu. Meskipun sebenarnya keadaan kesehatan yang lebih buruk adalah mama. Benar, Tuhan memanggil papa saya. Dan yang membuat saya sangat terkejut atas kejutan Tuhan bahwa jarak meninggalnya papa dan mama saya hanya 18 hari. Itu yang membuat saya benar-benar, waduh, air mata ini rasanya belum sempat muncul lagi, sudah kering lah. Tapi Tuhan mengambil mama saya 18 hari setelah papa meninggal. Sebenarnya saya sudah tahu bahwa kedua orang tua saya akan dipanggil Tuhan. Tapi yang membuat saya terkejut kan jaraknya yang 18 hari itu. Dan pada waktu itu adalah bulan Desember, persiapan Natal di gereja. Pasti saya banyak yang harus saya kerjakan. Saya sempat bilang sama Tuhan, Tuhan tahu toh aku memang tahu bahwa mamaku pasti Tuhan panggil. Tapi kenapa secepat ini dalam kondisi saya harus sibuk di gereja, mengerjakan banyak pertunjukan untuk gereja. Saya sempat tidak bisa menangis itu kira-kira sampai 3 hari. Ya nangis cuma nangis biasa. Tapi begitu selesai 3 hari mama saya meninggal, rasanya saya hancur sekali. Saya sampai gini loh, Tuhan Engkau tahu keadaanku bahwa aku saat ini butuh kekuatan, aku butuh konsentrasi yang lebih untuk mempersiapkan Natal dan ini pekerjaan yang memang harus aku kerjakan. Kenapa toh kok secepat itu? Tapi kemudian saya semakin mengerti bahwa maunya Tuhan memang harus terjadi atas hidup saya. Ya, saya akhirnya harus menerima apapun maunya Tuhan. Tapi yang terlebih adalah saya tahu bahwa Tuhan mengadakan semua kejutan-kejutan dalam hidup saya dan hidup kita dasarnya cuma karena Tuhan mengasihi kita. Apa maunya Tuhan ketika kita mengalami kejutan yang tidak menyenangkan? 1. Berserah dan selalu mengandalkan Tuhan. Untuk menghadapi kejutan-kejutan yang seperti ini, kita itu selalu mengharapkan pertolongan Tuhan. Jadi berserah saja, jangan khawatir karena Tuhan sendiri menyatakan akan memberkati kita, akan memberi pertolongan kepada kita untuk orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepadanya. So, jangan takut, kita mengandalkan Tuhan, berkat pertolongan itu tersedia buat kita. Yang kedua, berakar teguh dengan iman yang semakin dewasa. Berakar dalam Kristus adalah suatu proses yang berlangsung seumur hidup. Karena dari proses inilah perjalanan hidup rohani berikutnya kita dapat berlangsung. Ketika orang berhenti berakar dan bertumbuh di dalam Kristus, maka pastilah pertumbuhannya juga akan berhenti dan dia tidak akan berbuah. Yang membuat kita pun jadi sama dan tidak ada bedanya dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan mau supaya kita itu selalu bertumbuh, menguatkan hati dan tidak lemah semangat karena upah ada tersedia bagimu. Yang ketiga, tetap bersyukur kepada Tuhan. Itu maunya Tuhan. Karena apa? Masalah sesulit apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap kita hadapi. Kita tidak mungkin endo kalau bahasa Jawanya atau menghindar. Kita harus tetap menghadapinya. Karena Tuhan sendiri pun tetap akan memberikan kekuatan untuk menghadapi masalah yang Tuhan sendiri sudah bilang tidak akan melebihi kekuatan kita. Jangan ragu-ragu. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi ketika kita memiliki masalah atau pencobaan,
jangan khawatir. Janji Tuhan terjadi benar atas hidup orang yang percaya kepadanya. Tuhan akan membantu menyelesaikan masalah dan memberikan jalan keluarnya. Guys, bisakah kau ingat kejutan yang sudah Tuhan berikan di hidupmu? Berapa banyak yang menyenangkan, berapa banyak yang tidak menyenangkan? Sanggupkah kau menghitungnya? Tidak. Karena sekalipun kejutan tidak menyenangkan itu terjadi di hidup kita, pertolongannya, pemeliharaannya menghapus semua susah. Jangan lupa, apapun kejutan yang Tuhan berikan pada hidup kita, semua Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan kita mau semakin serupa dengannya. Satu ayat yang kalian harus ingat. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Guys, nyatakanlah hidupmu sebagai anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Apapun yang akan kamu hadapi di depan any kind of kejutan dari Tuhan, jangan khawatir. Tuhan ikut serta mengadakan itu untuk kebaikan, dan Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar untuk kejutan-kejutan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang bekerja dalam hidup kami, menyertai hidup kami. Apapun yang kami alami di depan Tuhan, Engkau turut sedia selalu mengiring langkah-langkah kami. Tuhan berkati seluruh anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, apapun yang mereka hadapi, kami percaya Engkau tetap memelihara mereka. Kami serahkan seluruh doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. God bless you. Puji Tuhan. Sekian ibadah kita pada hari ini. Pantengin terus sosial media kita untuk info-info yang lebih lanjut. See you and God bless you.